Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan di Jogja ini kami mulai 19 Oktober 2020. Ya, jadi tahun lalu ketika pandemi masih terus berlangsung, ada saudara-saudara kita, khususnya buruh gendong perempuan yang mayoritasnya lansia, yang membutuhkan bantuan makan siang, sehingga penghasilannya yang sudah kecil itu bisa dihemat dengan tidak membeli makan siang. Nah, jadi berangkat dari keprihatinan, berangkat dari semangat gotong royong dan semangat rakyat bantu rakyat. Jadi relawan, donatur sama-sama masak untuk buruh gendong perempuan di Beringharjo, di Giwangan, di Gamping, di Keranggan. Itu 4 pasar tradisional yang ada buruh gendong perempuan di Jogja. Ya, dapur umum ini memang khusus untuk buruh gendong perempuan karena kami ingin fokus memberikan kepada satu kelompok tertentu. Maksudnya orang yang sama mendapatkan terus-menerus. Jadi mengevaluasi dapur umum yang lain yang memberikan random secara acak, tapi kami menganggap kalau diberikan kepada orang yang sama setiap hari dalam waktu tertentu, sebulan misalnya, itu dampaknya lebih besar. Tidak sekedar nasi kotak setiap siang atau sarapan tiap pagi, tapi juga ada soal kepastian, keamanan, rasa aman, psikologi. Lalu ibu-ibu, mbah-mbah bisa menghitung 25 hari dapat nasi kotak berarti sekitar 200.000, 250.000 bisa dihemat. Jadi sejak awal rasa aman di hati. Nah, itu juga bentuk bantuan, itu juga adalah pertolongan. Nah, dan di awal selalu kita sampaikan kepada mbah-mbah, kepada ibu, mbah, bulan ini 20 hari ke depan, 25 hari ke depan. Nah, rasa aman, rasa kepastian itu yang juga penting. Nah, itulah kenapa dapur umum ini memfokuskan kepada hanya buruh gendong perempuan sebagai kelompok rentan yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, ini betul-betul rakyat bantu rakyat ya. Jadi donasinya dari individu-individu, kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi mahasiswa dari se-Indonesia, bahkan juga ada teman-teman yang di luar negeri. Nah, BEM, Visipol UMY juga salah satu yang ikut memberi donasi. Jadi Gus Durian memberi donasi. Banyak. Jadi, tapi mayoritas adalah individu-individu yang mentransfer secara langsung, individu-individu yang lewat kitabisa.com. Ini luar biasa ya. Ini sudah berjalan 9 bulan dapur umum ini berkat dukungan para donatur, berkat dukungan para relawan. Karena jadi bukan sombong ya, tapi karena memang semangatnya luar biasa, semangat gotong royong, semangat rakyat bantu rakyatnya luar biasa. Relawan yang militan, donatur yang tidak henti-hentinya, ada satu donatur yang berkali-kali. Jadi bisa dibilang tidak ada hambatan atau tantangan yang berarti gitu. Paling ada beberapa tahap yang donasinya berkurang, tapi tetap bisa jalan dapur umumnya. Ada masa-masa relawannya sedikit, tapi tetap bisa jalan. Jadi ya kalau kita ngomong dapur umum, yang penting ada donasinya, ada uang kasnya, ada relawannya 5 orang juga bisa jadi, bisa jalan, bisa yang mengantar. Jadi alhamdulillah, syukur ya kepada Tuhan bahwa kami tidak menemukan tantangan yang cukup berat sehingga dapurnya harus berhenti. Enggak. Ya, selama 9 bulan berjalan lancar, paling ada jeda antar tahap untuk menggalang donasi, untuk istirahat sebentar, tapi kemudian jalan langsung. Ya, ini buktinya 9 bulan kita semua bisa membantu total 26.000 porsi ya selama 9 bulan. Ya, paling tidak, kalau dampak langsung paling tidak makan siang ya. Makan siang kenyang gratis setiap hari, Senin sampai Jumat. Satu tahap bisa 25 hari, bisa 20 hari. Itu
bisa kita sebutkan dampak secara langsung ya, setiap hari diberikan gitu. Nah, yang tidak langsung itu yang tadi itu secara psikologi ada rasa aman. Jadi ketika memulai satu tahap tertentu sudah kita sampaikan kepada guru gendong, Mbah, Bu, kali ini 20 hari ya, Senin sampai Jumat. Kali ini 25 hari ya. Nah, itu aja sudah memberikan rasa aman. Jadi berapapun yang mbah-mbah dapat hari itu penghasilannya, nggak usah khawatir untuk makan siang, karena makan siangnya pasti ada, pasti datang on time untuk dimakan gitu. Jadi rasa aman ini penting, apalagi di saat pandemi yang masih luar biasa ya. Jadi rasa aman ini juga penting. Nah, itu yang menurut kami salah satu dampak yang dirasakan oleh penerima. Nah, pemerintah harus menjalankan kewajiban utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Jadi jangan rakyat yang terpaksa jualan di luar karena hanya itu satu-satunya nafkah dibubarkan dengan sangat kasar, disemprot air, ditempeleng, segala macam kita bisa lihat di medsos. Karena itu bagi sebagian orang, bagi sebagian rakyat miskin itu pilihan satu-satunya untuk mencari nafkah, untuk ngisi perutnya. Nggak semua dapur umum bisa memenuhi untuk semua rakyat miskin. Contohnya kami hanya untuk dapur gendong perempuan, dapur umum untuk guru gendong perempuan. Tapi yang lain nggak punya kemewahan untuk work from home, online dan lain-lain. Nah, padahal undang-undang karantina sosial itu mewajibkan negara memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan dasar seluruh warga negara. Sehingga kalau kita ngomong PSBB, karantina, lockdown itu bisa sukses gitu loh. Tapi pemerintah jangan asik bermain istilah-istilah PSBB, PPMK, padahal sebenarnya karantina gitu, lockdown. Nah, ini yang pemerintah belum menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Belum lagi denial soal COVID, belum lagi pejabat-pejabatnya melanggar protokol kesehatan sendiri, belum lagi nakes yang intensifnya gajinya kadang-kadang suka telat. Nah, ini rumah sakit pada kolaps, nakes kita pada berjatuhan, berguguran. Ini pemerintah punya hutang sangat besar kepada rakyat, dananya ada tapi tidak dimanfaatkan dengan baik untuk orang-orang yang terdampak pandemi COVID ya. Jadi pemerintah harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih fleksibel untuk menangani pandemi ini dengan sebenar-benarnya. Dengar masukan ahli epidemi, bukan masukan dari bisnismen. Ini kita ngomong, kita butuh ilmuwan, dokter. Jadi pemerintah, presiden, menteri harus dengar nasihat atau rekomendasi dari para dokter, daripada ahli epidemiologi gitu loh. Jangan bisnis, ini bisnis tapi rakyat yang jadi korban. Sekarang korban berjatuhan, tapi pemerintah belum kelihatan menjalankan pencegahannya dengan sungguh-sungguh, pengobatannya dengan sungguh-sungguh.